Bapak-bapak ingkang kula hormati, alhamdulillah dalu punika kita saged sareng-sareng makampa dhateng pos ampling iki Bapak-bapak nggih. Menika wonten acara salah satu program dari sekolah yang termasuk salah satu program sekolah yaitu Sekolahku Maju. Ada yang namanya program curhat sekolahku Bapak-bapak nggih, Bapak wali murid. Jadi curhat sekolahku nanti kita di sini dikemas dalam bentuk ngobrol nyantai aja sambil ngopi atau sambil rokokan juga boleh, nggak apa-apa bagi yang mau rokok nggih. Nah ini yang pertama alhamdulillah karena kita sudah dapat berkumpul di sini dalam keadaan insya Allah sehat. Yang insya Allah nanti pertemuan ini adalah pertemuan yang memberi barokah manfaat Bapak nggih. Yang kedua salawat serta salam tetap terlimpahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW dengan ucapan biqaulina Allahumma shalli wa sallim. Bapak-bapak saking kita kalau mulai nggih saking Bapak Siswanto nggih. Bapak Siswanto menika wali murid saking sinten nggih? Wali murid dari Muhammad Sultan. Muhammad Sultan kelas 5. gangsal nggih, kelas gangsal. Lah menika kula sampun tepang menika penyampaiipun Pak Yai Markoni menika selaku ketua komite dari SD Negeri 2 Balirjo. Nah, Pak Markoni terus pundi kabaripun dalem menika? Alhamdulillah saya tapi rada adem titik itu. Mboten napa-napa. Dijaeni malah rada anget. Nggih. Kirang setunggal malih sedapipun nggih menika Pak Parmat dari Rawang mungkin saged rawuh nggih. Nggih. Bapak-bapak, monggo kita mulai nggih. Niki ngobrol pokoknya nyantai nggih. Saat menika saking Pak Sis rumiyin. Pak Sis niki selami jenengan nyekolahaken putra-putri jenengan niku wae sinten naminipun Pak Muhammad Sultan. Terus pundi Muhammad Sultan itu terus pundi Pak? Untuk misalkan untuk perkembangan belajarnya di rumah itu bagaimana? Selama ini ya kalau belajar di rumah malah ini orang tua sebetulnya enggak seberapa ngajar soalnya banyak banyak kesibukan banyak pekerjaan tapi ya alhamdulillah walaupun jarang tapi ya, maksudnya di sekolahnya di sekolah sudah cukup kelihatannya anak. Oh sudah cukup. Jadi di rumah cuma nambah sedikit aja ya alhamdulillah. Misalnya pun istilahnya pun mengerti lah apa yang diajarkan di sekolah. Alhamdulillah. Seperti misalnya untuk tugas-tugas sekolah mungkin tugas-tugasnya terlalu banyak atau bagaimana? Nggak ada keluhan gitu. Sementara anak saya tidak ada keluar. Tidak ada keluar. Tugas-tugas gitu. Tugas-tugas tidak ada keluar. Misalkan ada PR terus mengerjakan di rumah, itu pernah ada kesulitan apa enggak? Ya paling ada sedikit gitu Pak. Oh, ya, alhamdulillah ya saya maupun istri saya bisa membantu. Oh alhamdulillah. Biasanya kan kadang wonten sebagian hari niku kalau ada pekerjaan rumah dari sekolah itu kerja di rumah kadang mengalami kesulitan. Nah mungkin kesulitannya itu mungkin yang pertama itu kan mungkin dari penjelasan gurunya kan kurang begitu menerima, belum begitu paham, itu yang pertama. Yang kedua mungkin untuk yang soal-soal yang diberikan itu mungkin kan tingkat kesulitannya berbeda dengan apa yang disampaikan di rumah. Karena biasanya untuk PR itu biasanya kan untuk pendalaman materi Pak. Jadi untuk soal-soal itu biasanya tingkatannya lebih sulit. Terus berikutnya nih Pak Sis, untuk masalah kegiatan di luar sekolah itu putra Pak Sis itu mengikuti kegiatan apa mau gitu? Selama ini tidak ada ya Pak, kalau di rumah ya main sama putranya Pak Markoni ini Oh, juga. kata ngaji ke madrasah. Nggih, ngaji datang ini. Oh, masjid Pak Yai Markoni. Oh, ngaten. Ada teng dalem nggih, anu ngaji teng Oh, dalem nggih. iya, Pak. Alhamdulillah untuk sekolah kita itu sekolah Iya. SD 2 Balirjo itu ada yang namanya program Pak. Namanya Sekolahku Beradab. Jadi bagaimana untuk membentuk karakter siswa untuk menjadi anak yang beradab. Jadi apapun juga itu adab itu harus ada, tetap ada di atas ilmu. Jadi kita tanamkan adab dulu Pak. Jadi banyak sekali kegiatan-kegiatan yang seperti itu untuk menunjang bagaimana supaya adab siswa itu lebih bagus lagi. Itu contohnya yang pertama yaitu sholat berjamaah Pak Sis. Jadi sholat berjamaah itu sudah rutin dilaksanakan seperti sholat duha berjamaah, sholat zuhur berjamaah itu rutin dilaksanakan. Selain itu sebelum masuk kelas itu anak-anak biasanya diminta untuk membacakan Asmaul Husna
serentak semua kelas kelas 1 sampai kelas 6 dipimpin oleh guru agama. Itu yang kedua. Terus yang ketiga itu ada kegiatan istighosah Pak Aziz. Nah, istighosah itu juga ada. Terus kita rencananya kemarin tuh rundingan dengan guru itu kita mau ngadakan ngaji tilawati. Jadi ngaji tilawati kita ngundang kakak-kakak pondok dari Almanan. Tapi tadi saya dapat jawaban itu sulit sekali untuk mengundang kakak pondok karena di sana kegiatannya juga sangat padat. Dan tadi saya juga ngasih alternatif, misalkan begini, misalkan tidak apa-apa lah, oke lah kalau kakak pondok di sana itu repot karena ada kegiatannya begitu banyak, itu misalkan diambil dari alumni pondok situ gimana? Itu tadi masih dicarikan alumninya. Semoga saja nanti dapat sehingga nanti kita programnya ngaji di situ itu juga bisa berjalan. Bagus Pak kalau gitu. Oh nggih. Ginian pandungan iki saged istiqomah Pak. Nggih. Lagi Namanya ini, istiqomah itu yang berat itu. Harus ajek itu niku berat. Nggih Pak, Pak Markoni nggih. Lah Pak Yai Markoni ngono nggih begitu. Namanya ibadah niku yang penting istiqomahnya itu yang sulit. Malah bersyukur Pak kalau ada program-program seperti itu. Soalnya saya nilai justru karakter itu dibentuk seperti itu malah Pak. Betul ya. Karena untuk karakter itu karakter anak penting. itu yang soalnya ngaten Pak Joko nggih. Tenggriya niku sudah pasti nggih Pak Markoni nggih kalau orang tua mesti ngajari yang bagus-bagus nggih. Memberi apa ajaran misalnya tidak boleh gini, harusnya begini. Tapi kadang anak itu kan kalau sama orang tuanya kadang ya cuman iya tapi pelaksanaannya kadang kan tidak mesti ngatain loh. Apalagi kalau nanti dibarengi di sekolah ada program seperti itu, insya Allah nanti anak semakin di rumah sudah dieling tapi tidak gubris misalnya di sekolah, lingkungan sekolah istilahnya memberi apa masukan seperti itu, ngajari anak seperti itu mungkin malah masuk juga akhirnya. Nah itu malah manut akhirnya. Yang kadang-kadang di sekolah di rumah kadang-kadang ya mau kadang-kadang ya enggak kan gitu. Kelemahannya kan gitu. Harapannya sekolah sebetulnya begini Pak. Sebetulnya harapannya sekolah kalau di sekolah itu sudah dibiasakan semacam kegiatan-kegiatan itu, nanti di rumahnya juga akan sama. Jadi sama, enggak beda. Kalau di sekolah itu kegiatan seperti itu dia rutin, dia aktif, tapi kalau di rumah nanti dikhawatirkan nanti kegiatan seperti itu dia akan dilaksanakan oleh siswa. Nah, oleh karena itu figur orang tua di rumah itu sangat diharapkan Pak. Jadi bisa memberikan contoh. Misalkan kalau anaknya disuruh sholat, berarti kan orang tuanya juga harus mau sholat. Berarti itu kan nanti anak akan mengikuti apa yang dikatakan oleh orang tua. Ngoten nggih. Nah, berikutnya Pak Asis ya, untuk SD 2 Balirjo sebetulnya profil sekolah yang bagaimana yang Bapak harapkan dari SD 2 Balirjo itu? Profil yang bagaimana? Sekolah yang bagaimana? Sekolah yang berkarakter itu betul. Oh, sekolah yang berkarakter utama dia. Oke, itu tadi kita sudah jalankan sekolah belajar itu Pak. Oh, gitu nggih. Wonten malih Bapak Nami? Terus begini Pak, masukan ya. Ini pengalaman yang dulu kan dulu sempat kan yang jauh Pak Markoni dulu kan ada buku-buku yang nggak perlu gitu dulu sempat dikasihkan ke murid untuk beli tapi tidak dipakai. Ini sekarang saya harap nanti sekolah lebih selektif lah, artinya buku-buku yang memang betul diperlukan ya nanti tidak apa-apa kita anak-anak membeli. Dulu sempat seperti itu. Iya, sebetulnya beli tapi tidak dipakai. Ya. Sempat ada yang seperti itu. Sebetulnya untuk pengadaan buku itu merupakan tanggung jawab sekolah Pak, karena di BOS itu ada anggaran untuk pembelian buku. Dan alhamdulillah untuk SD 2 Balirjo itu kemarin kan ada kampus mengajar. Itu ada adik-adik mahasiswa itu yang programnya itu meningkatkan kegiatan literasi anak-anak. Nah, salah satunya itu adik-adik mahasiswa itu bekerja sama dengan perpustakaan daerah khususnya dalam pengadaan buku, dan alhamdulillah kemarin itu dapat bantuan pengadaan buku untuk perpustakaan, dan bukunya masih baru-baru Pak. Insya Allah nanti bisa digunakan oleh siswa di sekolah, dibaca di sekolah di perpus, atau bisa juga dipinjam untuk dibaca di rumah. Alhamdulillah Pak, untuk pengadaan buku insya Allah ini kita sudah mulai bertambah lagi untuk pengadaan bukunya. Saat menikah Pak Asis gitu. Nah, saat menikah Pak Markoni gitu. Pak Markoni Pak Markoni ini juga selaku wali murid dari kelas 5. Nggih, sama. Hamid nggih, Hamid.
Pak Markoni ini juga sebagai ketua komite di SD 2 Belerjo. Ya, ini Pak Markoni ini beliaunya sangat aktif sekali dalam kegiatan masyarakat. Khususnya kegiatan keagamaan itu saya nilai itu jempol banget, itu sangat aktif Pak Markoni. Itu saya masih dengar-dengar tapi saya percaya itu. Sampai seperti saya percaya. Pak Markoni untuk putra jenengan Hamid dan Smiti Pak Markoni. Ya. Alhamdulillah. Hamid selain di pembelajaran juga ada kegiatan di apa? Di lingkungan, di luar sekolah. Kegiatannya ya sama dengan putranya Pak Asis di PPG, tapi sekarang sudah di Madin. Jadi PPG kemarin udah lulus, sekarang di Madin. Selain itu juga sholawatan dia ikut. Makanya sesekali kemarin sebelum Pak Joko itu izin. Termasuk hari Rabu nanti kalau enggak pas ulangan dia izin jam 8 karena ngiringi manten di Belerjo. Oh iya, alhamdulillah waktu hari Rabu itu sudah selesai AM, kegiatan AM-nya sudah selesai. Biasanya pasangan dengan saya gitu hatinya ada suara satu, suara dua ngoten kan. Alhamdulillah bermanfaat. Pak Markoni, untuk kegiatan sekolah seperti yang program sudah diluncurkan oleh sekolah seperti program Sekolah Maju itu menurut Pak Markoni seperti itu kan ada yang namanya seri guru belajar bersama termasuk siswanya, terus ada sang motivator. Kalau untuk sang motivator itu belum kita laksanakan Pak Markoni, tapi kemarin sudah saya dapat pandangan itu Pak Sunarko Budiman itu bersedia untuk jadi motivator. Jadi sang motivator itu berisi tentang kisah-kisah inspiratif dari seorang tokoh yang dinilai berhasil. Nah, jadi harapannya apa? Dari kisah-kisah inspirasi tadi diharapkan siswa itu dapat membawa dalam pikirannya untuk bagaimana dia itu bisa mengembangkan bakat dan potensinya untuk bisa belajar lebih giat lagi. Nah itu, jadi yang pertama tujuannya sang motivator itu memberi inspirasi kepada siswa untuk lebih belajar giat lagi. Terus ada lagi yang namanya itu tadi Sekolah Aku Beradab sudah kita jalankan, mulai dari pembahasan kegiatan agama sudah. Terus yang belum ini Sekolahku Berbakti Pak Markoni. Jadi bakti sekolahku, karena apa? Karena siswa itu dia tidak hanya menjadi bagian dari warga sekolah Pak Markoni, jadi dia juga menjadi bagian dari warga masyarakat. Nah, nanti kegiatannya mungkin nanti ini Pak Markoni, kita melakukan bakti sosial yang erat kaitannya dengan pemeliharaan sarana prasarana milik desa, milik umum. Nanti kita bisa terjunnya Pak Markoni. Kemarin kita sudah menghubungi Pak Kadesnya, Pak Niko dan Pak Mekyo bersedia untuk diajak kerjasama itu Pak Markoni. Nah, menurut Pak Markoni dari program-program itu seperti itu bagaimana Pak Markoni? Ya bagus. Jadi yang pertama saya salut dengan apa yang disampaikan Pak Sis. Jadi penanaman adab karakter itu. Nah, penanaman adab karakter itu memang tidak hanya dari segi di rumah, tapi juga di sekolah. Juga kalau perlu itu adalah dari segi figur itu tadi. Jadi memunculkan tokoh yang diidolakan oleh anak-anak dimunculkan. Itu selain dari itu juga kami yang berharap nanti untuk SD dari 2 Belerjo anak itu ke arah dari pendalaman kecerdasan materinya. Jadi itu sejauh ini yang masih sedikit kurang. Yang pertama kalau menurut saya kaitannya dengan tugas. Tugas itu kalau menurut saya itu perlu bagi anak itu ya tidak terlalu membebani, anak tetap ada kesempatan bermain dan seterusnya, tapi tetap ada tugas sehingga anak itu biar selalu berlatih. Terus yang kedua dari anak saya itu yang kelemahannya adalah untuk konsentrasi lebih lama. Jadi masalah literasi, numerasi itu kalau bacaannya terlalu panjang itu dia itu sudah agak sulit memahami, itu sulit. Mungkin itu tidak hanya anak saya, juga mungkin anak yang lain. Makanya itu kalau perlu nanti di sekolah pun bagaimana dilatihkan itu. Mungkin sejauh ini kan sudah ada program macam-macam. Juga dengan adanya figur yang dimunculkan memotivasi anak. Itu kalau tumbuh dari dalam, saya yakin anak itu akan lebih bisa seneng konsentrasi karena dia punya cita-cita, punya motivasi dari dalam. Oh ternyata saya harus begini untuk mencapai sesuatu yang seperti ini. Jadi itu saya cocok sekali. Berarti kita sudah sepakat ya, itu merupakan harapan kita semua dan semoga nanti harapan itu bisa semoga bisa memang betul-betul terwujud lagi. Nah,
sekarang dari sisi Pak Markoni sebagai komite sekolah, kiranya nanti mungkin Pak Markoni ini kan punya semacam apa ya, semacam program yang nanti akan bisa kita kerjasama dengan sekolah, karena tugas komite itu kan sebagai mitra sekolah untuk meningkatkan mutu pendidikan di sekolah. Nah, untuk komite sekolah itu payung hukumnya sudah ada Pak Markoni, jadi kita nggak usah khawatir gitu. Kita nggak usah khawatir, yang penting kita sudah pelajari itu dasar hukumnya, yaitu dari peraturan Permendikbud nomor 75 tahun 2016 itu sudah disebutkan jelas gitu. Nah, bahwa untuk tugas komite itu tugas utamanya adalah yang pertama untuk menggalang dana Pak. Menggalang dana. Jadi dana itu bukan dalam bentuk iuran Pak Markoni. Kalau iuran itu memang kita salah. Tapi kan penggalangan dana ini dalam bentuk sumbangan. Jadi sumbangan bukan iuran. Kalau iuran kan besarnya sama siswa. Kalau sumbangan itu kan seikhlasnya. Itu diperbolehkan. Diperbolehkan Pak. Iya, bisa ada aturannya, itu memang diperbolehkan. Nah, berhubungan dengan tugas-tugas komite seperti itu, terus menurut Pak Markoni, apakah punya mungkin punya pandangan kiranya sekolah itu SD 2 Bali itu yang perlu dibenahi apalagi? Ya, ya kaitannya dengan apa itu kan tidak hanya dari segi komite, juga kerjasama dengan sekolah ya. Iya, yang sekiranya sesuatu yang memang itu ke arah kebutuhan anak, dan kebutuhan itu memang dalam arti tanda petik mendesak dan sangat dibutuhkan, itu kita perlu cari solusinya itu kan macam-macam, bisa dari dana diakulasi, dari dana bos sekolah, kalau itu tidak ngatasi dan seterusnya bisa kita cari donatur perorangan atau bisa dari sukarela, itu tadi arahnya. Yang penting kata kuncinya satu sih, tidak membebankan, tidak memberatkan dan seterusnya. Makanya kan cuma itu sumbangan. Iya. Namanya sumbangan kan sesuai kemampuan dari murid masing-masing, kan nggak sama. Dan kemampuan dan kondisi wali murid itu kuncinya itu sebenarnya diajak koordinasi dan komunikasi Pak Joko. Betul. Itu semuanya itu bisa, tidak harus wujud uang, tidak harus wujud makanan. Misalnya kita tenaga itu untuk kerja bakti, untuk bersih apa, itu bisa nanti lebih bisa. Kemarin Pak Markoni kan punya inisiatif untuk membersihkan itu yang bagian belakang itu Pak, bagian belakang sekolah itu kan rumput, karena apa? Karena di situ juga belum ada tembok membatas, terus rumput-rumput liarnya masih banyak. Kemarin itu saya sempat lihat ada terungsungan sawer itu. Tidak apa-apa Pak Joko, jadi gini, nanti yang penting ada komunikasi ya Pak Markoni ya, antara pihak sekolah, kemudian wali murid, yang tujuannya untuk anak, untuk kemajuan sekolah. Tak pikir ya orang tua pasti yang kuyung lah istilahnya begitu, walaupun nanti tiap kemampuannya kan beda-beda ya Pak. Kalau untuk sumbangan gitu kan, dan mungkin tenaga juga bisa nanti dikerahkan. Yang penting tujuannya baik, insya Allah wali murid ya mendukung lah pasti demi kemajuan sekolah nanti. Sama dengan pertanyaan tadi yang terakhir dari saya itu untuk Pak Siswanto, demikian juga untuk Pak Markoni. Untuk yang pertanyaan terakhir Pak Markoni, sebelum acara ini kita tutup, untuk pertanyaan terakhir ini, profil sekolah seperti apa yang Bapak Markoni harapkan selaku wali murid? Profil sekolah itu kalau bisa ya mewarnai, artinya mewarnai itu mewarnai di lingkup sekolah, mewarnai di lingkup masyarakat sekitar, mewarnai di lingkup pendidikan yang lebih tinggi. Ya mewarnai kan macam-macam tanda petik, mungkin dari segi adabnya itu ya iso kondang api, dari segi prestasinya nanti ya prestasi gurune, prestasi anaknya juga mewarnai ya toh. Jadi itu mungkin bisa kan saya lihat dari guru-gurunya sudah mulai dilatih dan seterusnya. Itu kalau bisa nanti itu lomba pun diikuti Pak Joko. Tidak untuk guru maupun siswa. Iya, tidak hanya offline, bahkan yang online tingkat nasional diikuti, itu bisa membuat semacam terobosan. Itu dari segi humasnya, lini-lininya kan sudah bagus juga, misalnya diunggah di media dan seterusnya. Bukan karena apa, tapi dalam rangka memberitahukan, oh ini loh yang sudah kita lakukan sejauh ini, itu dalam rangka ini. Oke. Terus lagi gini Pak Joko ya, tadi penjelasan kan ada yang tadi program yang bakti sekolah, bakti sekolahmu itu tak dukung Pak, itu betul. Penjelasan sekaligus artinya mempelajari anak itu untuk
peduli dengan lingkungannya nggih leres. Sekalian promosi Pak buat Oh, SD. nggih, sekarang promosi. Jadi ada Kalau kegiatan di luar anak sekolah. disekolahkan di situ, oh seperti ini. Nggih. Itu secara nggak langsung promosi Pak. Nggih, nggih. Bagus Leres, sekali Pak. leres. Jadi mengajari anak untuk peduli lingkungan, sekaligus mengangkat nanti SD-nya juga terangkat nanti Pak. Kalau itu misalnya nanti dengan waktu sekolah ya, di tempat mana ya, tempat umum nggak kali ya. Nanti orang melihat nanti, oh seperti itu Bali Rejo 2 sekarang. Nggih. Itu sangat sangat bagus. Memang Pak. harapannya Saya kita dukung. itu jargonnya itu bagaimana untuk bisa mengubah SD 2 Balirjo itu menjadi sekolah yang lebih maju dalam segala hal. Iya, Makanya iya, itu kita betul. kemarin itu tanggal 29 September itu launching namanya program sekolah pemaju itu Pak Sil. Betul, Jadi betul, semuanya itu menjembatani agar bagaimana mutu pendidikan di SD 2 Balirjo itu bisa lebih bagus lagi. Kesimpulannya supaya nanti program ini bisa berjalan dengan sesuai yang kita harapkan, ini nanti kita harus bekerja sama Pak. Jadi kerjasama antara sekolah, wali murid, masyarakat dan juga pemerintah desa Pak. Iya betul Iya. betul Pak. Iya. Ada lagi yang perlu disampaikan Pak Teman? Ya, saya kira itu aja ya. Sementara itu dulu. Matur nuwun, Nanti nggih. kan mungkin acara ini kan sekali ini apa nanti? Nanti tiap berlanjut berapa? Oh, untuk ada. yang di tempat yang lain Pak. Oh, ada. Jadi nanti wali murid yang lain juga kita undang, Oh. kita cari tempat pos kampleng yang terdekat dengan wali murid. Oh, ada. Nggih. Ngoten nggih. Sampun nggih. Oke. Matur sembah nuwun wektalipun nggih. Nggih, sami-sami. Pintu wekdal dipun sambung malih. Nggih. Mugi-mugi kita tansah pinaringan kesehatan, Amin. kita rezeki ingkang kathah, terus umur ingkang barokah nggih. Pak Markoni. Nggih. Monggo damel ngakhiri pertemuan menika Pak Markoni. Terus pun nuntun donga nggih. Tunggu sabu jagat mawon nggih. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian tadi pemirsa, kita sudah berbincang-bincang sedikit dengan wali murid dari SD 2 Balirjo pada program Curhat Sekolahku, dan kita nanti akan berjumpa di lain kesempatan waktu di lain tempat. Tunggu untuk program-program selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.